Selamat malam, selamat pagi. Oh, selamat pagi. Rahayu, betul. Rahayu. Rahayu. Iya, senang bisa berjumpa lagi dengan Mas Tinus ini. Iya. Lama tak jumpa. Baik-baik saja nih Mas Tinus. Ya, puji Gusti, sehat-sehat. Iya, iya. Oke Mas Tinus, kali ini kita mau sedikit bahas masalah politik dulu. Mungkin sedikit. Tapi ya tetap ada kaitannya dengan spiritual juga. Iya. Seperti kita ketahui presiden terpilih kita itu Pak Prabowo kan? Iya. Kalau pandangannya Mas Tinus, apa beliau itu kasinungan wahyu ke Prabon? Kalau dipandang sisi spiritualnya, itu selesai pada Pak Jokowi. Istilahnya kewahyon atau keprabonnya itu Pak Jokowi itu merupakan wahyu dari bawaan Mataram. Jadi memang Mataram itu kan diteruskan sama Mangkunegoro sama Kasunanan. Jadi wahyu ke Prabon itu memang dari Kasunanan sama Mangkunegoro, yang dipegang oleh istilahnya Wahyu Cokroning itu yang dipegang oleh Eyang Sambernyowo atau Raden Mas Said. Mangkunegaran ini ya? Iya, makanya kan itu sebenarnya ada rentetan dari kisah masa lalu dari era kerajaan Singasari Majapahit. Nah, itu istilahnya wahyu ke Prabon yang berasal dari Mataram ini habis kontrak. Iya. Jadi bisa jadi setelah Pak Jokowi ini nanti masih ada 2 presiden. Tetapi tanpa wahyu ke Prabon. Ya hanya bergelar kepresidenan tapi ada unsur kewahyon. Karena wahyu benar-benar itu beda. Kita kepilih belum tentu kita, misalkan seseorang terpilih pemimpin belum tentu dia kewahyon. Wahyuan. Ya gitu. Jadi memang istilahnya kan ada terhitung 7 itu Pak Jokowi, Satrio Sinisian Wahyu. Nah itu kan terhitung 7 dan setelah itu nggak ada wahyu. Jadi kepilih tapi tanpa wahyu. Apa ada ciri tertentu yang bisa membedakan itu? Seseorang yang terpilih tapi tidak punya kewahyuan? Secara spiritualnya sangat terbangun pribadinya. Kayak misalkan Pak Jokowi. Jadi tidak hanya unsur secara duniawinya, tapi secara spiritualnya itu dia ada laku. Contohnya Pak Karno, Pak Harto, Pak SBY, Pak Jokowi, ya kan? Mereka itu benar-benar berangkat. Jadi gini, wahyu ya RI Republik Indonesia ini dipegang oleh Mangkunegoro sama Kasunanan Surakarta. Contohnya Pak Karno itu dari Kasunanan. Makanya kalau di alam kegaiban Pak Karno itu panggilannya Pak Kusno. Gitu. Nah, istrinya dari Mangkunegoro, Ibu Haryati, kekuatannya itu ada di perempuannya sebenarnya. Itu ya. Nah sekarang Pak Prabowo kekuatannya di mana? Iya. Beliau enggak punya istri ini. Nah, karena Wahyunus RI ini pemegang utama satu dari perempuannya, keduanya dari laki-lakinya, perempuannya dari Mangkunegoro, laki-lakinya dari Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Terus Pak Harto dari Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Ibu Tin Soeharto
itu dari Mangkunegoro. Begitu Putin nggak ada, Pak Harto langsung kolab, ya kan? Jadi memang kekuatannya ada di perempuannya atau ibu pertiwinya, ibaratnya gitu. Terus Pak SBY dari Kasunanan, Ibu Ani dari Mangkunegoro. Kekuatannya di Ibu Ani. Terus Pak Jokowi, sebenarnya Pak Jokowi ini masih kuat walaupun sudah tidak menjadi presiden, tapi dia masih ada dominan gitu. Ada pengaruhnya. Pengaruh. Nah, Pak Jokowi dari Kasunanan, Bu Riana dari Mangkunegoro. Jadi yang memangku wahyu ke Prabon itu hanya dua. Makanya dibilang Mangkunegoro. Mangkunegoro sama Kasunanan. Kasunanan. Terus kan kalau menilik dari Mataram itu kan pecahnya kan tidak hanya dua. Iya. Kan ada 4. Ada Kesultanan yang mendapat Jogja dan ada Pakualaman juga. Karena Mangkunegoro ini sebenarnya mewakili Kasultanan. Lah dulu kejadian, ini saya rentetkan sampai ke Singasari ya. Boleh. Ya. Wahyu RI dipegang Mangkunegoro sama Kasunanan. Gitu. Iya. Dari perempuan, pihak perempuan dan laki-lakinya. Hingga RI ini kan dipegang oleh Mangkunegoro sama Kasunanan. Lah, dulu ini saya kembalikan zaman era Mojopahit. Nah, Mojopahit itu dulu runtuhnya kan 1527 Masehi atau 1449 Saka. Lah, itu runtuhnya diakibatkan karena pengaruh dari kerajaan Demak. Jadi Nusantara ini ada 2 kerajaan, Barat dan Timur, yang runtuhnya di era yang sama, yaitu Pajajaran dan Majapahit. Lah, Pajajaran dan Majapahit ini semuanya dijatuhkan oleh kerajaan Islam. Majapahit diruntuhkan oleh keturunannya sendiri. Pajajaran diruntuhkan oleh keturunan sendiri dari kerajaan Cirebon. Nah, sedangkan Majapahit diruntuhkan oleh keturunan sendiri dari kerajaan Demak. Iya. Iya kan? Di abad yang sama, di abad 15 Masehi. Nah, awalnya ini berkaitan dengan kedatangan ajaran Islam ke tanah Jawa. Lah, waktu itu sebenarnya Eyang Bri Kertabumi Brawijaya V itu sudah mewariskan tahtanya untuk meneruskan sebagai Raja Majapahit, itu adalah Bondan Kejawen atau Lembu Peteng. Itu sudah akan diturunkan kepada wahyu, itu diturunkan kepada Bondan Kejawen sebagai penerus Brawijaya V atau Kertabumi. Ini nanti terhubung sampai ke RI. Semua itu ada rentetannya. Nusantara ini negara kadewatan, pulau kadewatan, semua akan berkaitan dengan hal yang sifatnya sakral. Nah, awalnya Jinbun atau Raden Patah itu dipengaruhi oleh para wali. Dulu saya mengatakan ini saya ngobrol langsung dengan beliau, Bri Kertabumi. Nah, jadi banyak sejarah yang mungkin dibelokkan. Nah, ceritanya begini. Raden Patah itu dipengaruhi oleh wali. Nah, dengan siasat, dengan tendensi untuk penyebaran agama ini, salah satu kelemahan utama adalah melemahkan rajanya atau ratunya. Sama halnya kita bermain catur, yang kita incar apa? Rajanya kan.
Kalau rajanya sudah lemah, semuanya akan lemah. Nah, mereka mencari kelemahan rajanya dan meneliti atau menganalisa bagaimana sifat dari yang beri Kertabumi itu. Yang beri Kertabumi itu orangnya welas asih, enggak tegaan, apalagi sama anak. Nah gitu. Terus ini nanti rentetannya sampai tahun 2027 ini, titik temunya dari penjelasan ini. Nanti saya tempuhkan sampai tahun 2027 ini. Nah, yang Brawijaya ini karena mempunyai sifat yang welas asihnya tinggi. Lah, sedangkan Raden Patah ini dipengaruhi oleh para sunan agar sunan ini bisa mudah untuk melakukan penyebaran. Sebenarnya niatnya untuk menguasai tanah Jawa, karena di negeri sana itu serba tidak punya apa-apa, padang gurun, sedangkan di Jawa ini berkelimpahan sumber daya alamnya, iya kan? Nah, ini bukan kok ngelak-ngelak ajaran agama lain, tapi menceritakan sejarah gitu. Sesuai dengan sumbernya, mendengar dari sumbernya beliaunya langsung. Nah, terus Demak dipengaruhi Raden Patah dipengaruhi sama Warwali. Kalau kerajaan Majapahit tidak segera kamu rebut, tahta kerajaan akan diberikan pada adik tirimu, yaitu Lembu Peteng atau Bondan Kejawen. Nah, akhirnya timbullah hawa nafsu dari Raden Patah. Nah, akhirnya timbul keinginan itu untuk menjatuhkan ayahnya sendiri, merebut kekuasaan dari ayahnya. Dia tahu bagaimana sifat ayahnya. Padahal Raden Patah itu minta diberikan kadipaten. Dulu kan kerajaan-kerajaan di bawahnya Majapahit itu kan semuanya adipati. Kayak kadipaten Blambangan, Ponorogo, ya gitu kan. Sifatnya seperti kabupaten iya, sekarang. Kayak Ngawi itu Kertonegoro. Nah, Demak. Nah, itu dikarenakan Beri Kertabumi ini adalah jiwa yang berwibawa dan welas asih, bijaksana. Ini bilang ngomong sama Raden Patah, wis ngene nggir, daripada aku rame karo anakku dewi, nek kue pengen kerajaan Majapahit gunem, aku tak lunga saka kene, aku pergi dari kerajaan sini. Ceritanya begitu. Karena tidak akan mungkin kekuatan Demak itu bisa mengalahkan kerajaan Majapahit yang sebesar itu. Iya. Logikanya seperti itu. Jadi kalau Demak bisa mengalahkan Majapahit itu impossible. Karena Majapahit itu kerajaan yang sangat besar di Nusantara, paling besar di Nusantara. Bahkan Pajajaran pun tidak bisa mengalahkan. Apalagi Demak. Logikanya seperti itu, ya kan? Berarti ayahnya ini secara sukarela menyerahkan kepada anaknya ini, biar tidak terjadi pertumpahan darah. Karena yang Brawijaya itu orang Linuwe, ngerti sadurunge winarah, besok kedepannya akan terjadi apa sudah tahu. Dia juga sudah tahu memahami tentang titi mongso. Wis wancine Majapahit iki runtuh di tahun 1449 Saka. 1449, satu simbol pintu 44 itu bentuk gerbang Majapahit, 9 itu kejayaan. Artinya karena 44 di depannya 9, maka artinya pintu penutupan gerbang kejayaan Majapahit. Nah, itu kan 1449 itu kan dijumlah 18, 189.
Nah, kemudian kan ada istilah perjanjian Eyang Sabdo Palon Noyo Ginggung. Nah, sebenarnya Eyang Sabdo Palon itu bukan sosok nyata tapi gaib. Sifat Gusti itu sendiri yang sudah manunggal dalam jiwanya Eyang Beri Kertabumi. Jadi istilah Eyang Sabdo Palon pisah dengan Eyang Kertabumi itu juga pemelesetan sejarah. Jadi kata jiwanya Eyang Brawijaya itu ada Eyang Sabdo Palon. Lah, Eyang Brawijaya itu mengungkapkan jiwanya. Besok titi wangsane 500 tahun sekor runtuhe Majapahit. Jawa bakal bali Jawane. 500 tahun dari runtuhnya Majapahit, sirna kertaning bumi. Iya. Hilang sirna kertaning bumi. Ya. Itu bukan kok Brawijaya perang antara perang batin dengan perang pikiran. Di dalam batinnya ada Eyang Sabdo Palon, di dalam pikiran ada anaknya. Semuanya itu siloka. Dan Eyang Sabdo Palon secara astral ada, tapi sudah manunggal dalam jiwa Eyang Sabdo Palon. Makanya orang yang Eyang Semar atau Sabdo Palon itu sosok yang menjadi penggambaran Tuhan itu sendiri. Nah, makanya antara hati dengan pikiran itu berantem, bentrok. Iki demi anak, iki demi negara, Jawa, kan gitu. Lah akhirnya Eyang Kertabumi meninggalkan kerajaan dan akhirnya kekuasaan Majapahit dikuasai oleh Raden Pateh atau Jinbun. Nah, dikarenakan wahyu tetap wahyu. Pada akhirnya Bondan Kejawen itu dimung sama Eyang namanya apa jenenge lali sampean. Joko Tarub. Nah, Joko Tarub itu punya anak perempuannya namanya Nawangsih dari istri Nawang Wulan. Nawang Wulan, ya. Nah, akhirnya dijodohkan antara Bondan Kejawen dengan Nawangsih. Nawangsih, ya. Dahulu itu memang leluhur kita itu memang luar biasa kesaktiannya hingga manusia itu bisa berhubungan dengan gaib. Bidadari. Nah, akhirnya Beri Kertabumi besangan sama Nawang Wulan, Joko Tarub mempertemukan anaknya antara Bondan Kejawen dengan Nawangsih. Lah akhirnya turun-temurun yang namanya wahyu tetap wahyu. Dari Bondan Kejawen nurun lagi ke Tas Pandowo, nurun lagi ke Sambernya Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo nurun lagi Ki Ageng Genis. Ki Ageng Genis nurun lagi Ki Ageng Pemanahan atau Sutawijoyo. Iya. Nurun lagi ke Sultan Agung Amangkurat 1, 2, 3, 4. Betul. Hingga terberdirinya dari keturunan Amangkurat 2 itu namanya Pakubuwono I atau yang kerajaannya pertama berdiri di Kartosuro. Itu yeah. Pakubuwono I. Nah, akhirnya memindahkan lokasinya di Solo. Yang waktu itu Solo itu babat alasnya dari Ki Ageng Sala. Sala itu Solo, bukan Solo sebenarnya. Solo, Sala tulisannya. Tulisannya Sala, panggilannya Ki Ageng Solo. Solo itu artinya asal mula. Asal mulanya jagat gelar ada kehidupan itu ada di Solo ini, di kaki Gunung Lawu. Makanya ada Trinil dan Sangiran. Maka disebutlah Ki Ageng Solo asal mula. Asal mula. Kehidupan di situ dikembalikan. Maka disebutlah Pakubuwono. Nah, PB1 bergelar PB1
Kemudian punya anak nama yang bergelar PB2 sama anak yang dari Selir, itu Hamengkubuwono I atau Mangkubumi. Nah, dulu belum Hamengkubuwono tapi Mangkubumi. Mangkubumi. Lah akhirnya dikarenakan adu domba oleh VOC, Mangkubumi tidak suka bekerja sama dengan VOC, sedangkan Kasunanan bekerja sama dengan VOC. Akhirnya terjadi pemberontakan, peperangan antara antara Mangkubumi dengan Pakubuwono II. Itu adik tiri sebenarnya, adik tirinya Pakubuwono II. Lah akhirnya Mangkubumi dibantu oleh yang Sambernyowo atau Raden Mas Said. Lah hingga Mangkunegaran I dulu kan, ayahnya dulu. Ya, yang itu dibuang ke Selen itu. Ya, itu akhirnya timbul perjanjian Giati yang ada di Karanganyar. Untuk perdamaian, pembagian wilayah. Dulu Kasunanan Surakarta itu wilayahnya sampai Imogiri. Semuanya wilayah Kasunanan. Waktu PB1. Terus akhirnya pembagian wilayah dari wilayah Solo sekitarnya ini, Mangkunegoro dapat wilayah Karanganyar, Kasunanan dapat wilayah Wonogiri, sedangkan Mangkubumi dapat wilayah Sragen. Maka di Sragen dikenal Pangeran Sukowati hingga disemayamkan di Sukowati atau Sragen. Ya, Pangeran Sukowati itu ya Hamengkubuwono I atau Mangkubumi. Nah, ketika sudah perjanjian Giati itu, maka Jogja berganti gelar, Mangkubumi berganti gelar Hamengkubuwono I. Dan yang Sambernyowo itu bergelar Mangkunegoro I. Keratonnya dijadikan adipati. Adipati ini Kasunan Solo. Terus Paku Alam pecah. Ya kan? Iya. Udah jadi 4 akhirnya. Ya, jadi 4. Hingga sekarang juga pun terpecah jadi Mangku Alam ada gitu loh. Karena Paku Alaman, perebutan iya. kekuasaan.